Well, ladies and gentlemen, welcome again to Sugianto Dream Channel. Kali ini ada Pak Bambang yang menjembatani kita ketemu dengan yang punya atau owner and foundernya tentang Madam Oud. Apakah Madam Oud itu? Yaitu tentang cerita produk Gaharu. Tetapi sebelumnya kita ingin tahu dari Pak Bambang sejauh mana mengenal Bu Dewi dan apa ceritanya tentang produknya dari Madam Oud ini dan kemana arah alur cerita selanjutnya. Silakan Pak Bambang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kami ada di Blitar, tepatnya di rumah Ibu Dewi. Ya, beliau adalah pengusaha Gaharu dan semua turunannya. Ya. Beliau memproduksi banyak sekali, bahkan beliau juga punya semacam anak asuh para petani pohon gaharu di seluruh Indonesia. Bisa dibilang seperti kemitraan ya? Ya, seperti kemitraan. Dan kita dijamu di Blitar nih, di kediamannya beliau di daerah Papungan, Kanigoro, Blitar. Ya, Ibu Dewi ini nanti juga akan bergabung di Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia atau APD, tepatnya menjadi salah satu pengurus di APD Blitar Raya. Oke, supaya bersinergi dengan sumber daya manusia dan alam yang ada di wilayah Blitar tentunya ya. Ya, benar karena seperti kita ketahui bahwa APD itu adalah kumpulan asosiasi yang beranggotakan semua pengusaha yang ada di wilayah kabupaten kota, ya di seluruh Indonesia sudah ada. Oke. Dan itu tidak hanya sektor pertanian, tapi juga semua sektor ekonomi. Yap. Ya, termasuk perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, bahkan industri pariwisata. Wisata desa yang sekarang sudah digembar-gemborkan dan sudah banyak menghasilkan PAD, ini juga masuk ranahnya APD. Jadi bisa dikatakan kalau produk Gaharu ini dan turunannya bisa menjadi eduwisata di desa Blitar ya? Ya, sangat jelas sekali itu. Oke, very good. Semuanya dalam satu atap ini. Jadi Bu Dewi ini memproduksi semua jenis turunan dari Gaharu ya Bu ya. Oke. Nanti agar lebih jelasnya Bu Dewi sendiri yang akan menjelaskan ini. Oke, ladies and gentlemen, it is very nice and more interesting to know about Gaharu. Let's continue. Oke, ini ditemani burung cantik minum kopi asli, kopi luwak ya Bu? Iya. Kopi luwak liar. Something different. Oke, habis ini kita akan bahas tentang produk dan manfaat dari pohon Gaharu. Oke, ladies and gentlemen, don't go away. We'll be right back. Well, ladies and gentlemen, here you are, Ibu Dewi, pemilik dari produk bermacam-macam dari hasil olahan Gaharu. Silahkan prolog sedikit Bu, apa aja tentang Gaharu ini? Ya, Gaharu ini kan satu jenis tanaman hutan yang untuk di Pulau Jawa, terutama Blitar ya kita katakan itu sudah banyak dibudidaya. Nah, dari budidaya Gaharu ini kita kembangkan ke turunannya. Turunannya itu begitu banyak. Ada itu sabun, ada itu teh, ada itu kopi, ada itu tas, ada itu minyak, ada itu dupa, ada itu sanai. Sanai itu apa ya? Sanai itu putihan-putihan daripada kayu Gaharu yang tidak ada gubal atau galihnya, itu dibentuk seperti satu bentuk seperti ceper kuku atau stik. Nanti prosesnya itu dipanaskan bersama getah, dicelup. Setelah dicelup bersama getah baru dijemur. Jadi kalau kita bilang itu Gaharu sintetis kurang lebihnya. Alright. Jadi sebenarnya dari pohon itu bisa kita ambil dan menjadi produk bermacam-macam ya? Iya. Jadi produk itu dari Gaharu sendiri itu tidak ada limbahnya. Baik itu termasuk airnya, termasuk ampasnya, semuanya bisa digunakan. Oh, that's good. Karena yang kita tahu biasanya hanya pohon kelapa yang banyak bermanfaat. Tapi ternyata ini pohon Gaharu juga mempunyai nilai ekonomis yang banyak ya. Ya, jadi dari daun itu bisa kita produksi untuk daun teh Gaharu, terutama untuk pengobatan-pengobatan. Di beberapa negara
karena dia mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian dari ranting-rantingnya itu bisa kita proses, kita ambil minyaknya. Untuk nama lainnya itu disebut dengan agarwood. Agarwood, oke. Okay. Ya, agarwood. Do you know that agarwood? What is that? Dalam bahasa lain apa yang mengartikan pohon garu? Karena pada prinsipnya orang awam tidak tahu itu. Iya. Jadi di berbagai masing-masing daerah berbeda-beda. Ada garu, ada karas gitu. Cuman secara umum kita itu taunya gaharu lebih mudah. Tapi kalau kita bicara ke dunia luar, mereka taunya itu agarwood. Oke. Nah, kemudian apa yang saya kerjakan di sini berawal daripada berjalannya ini diawali dari keluh kesah petani, karena memang secara di Indonesia ini kurang lebih 17 sampai 19 jenis varieties daripada gaharu ini. Oh, bermacam-macam ya. Padahal kita nggak tahu itu bermacam-macam jenis pohon dan manfaatnya. Apakah juga ada spesifik tertentu, Bu? Ya, jadi dari sisi aroma itu murninya 17 sampai 19 yang diketahui. Belum lagi yang bermutasi. Jadi bermutasi atau dia di mix seperti itu. Jadi tidak bisa akan muncul varian-varian baru setelahnya. Hanya saja dari sisi aroma, kepadatan, dari warna minyak itu kadang-kadang sangat mempengaruhi. Dan bisa kita lihat yang paling kuat itu dari karakter biji. Oke. Yang biji. Orang tahu kan pohon gaharu itu berada di Kalimantan, Papua, yang tidak kepikiran bahwasanya ada di Blitar. Gimana ceritanya, Bu? Ya, jadi sebenarnya gaharu itu awalnya yang diketahui oleh masyarakat adalah di Lombok. Maka itu kenapa selalu forum internasional agarwood itu diadakan di Lombok. Berjalannya waktu karena pelayaran internasional itu terbuka dari negara-negara lain itu masuk. Mereka menemukan pohon yang beraroma, yang mereka melihat barang matangnya itu ada sebagian besarnya ada di Timur Tengah. Nah, dari situlah mulai mereka mengembangkan lagi, bahwa itu ada di Kalimantan. Kenapa orang menyukai gaharu di Kalimantan? Karena aromanya itu mendekati rempah, mendekati alam. Oke. Nah, karena di Timur Tengah sendiri itu lebih banyak masyarakat India yang mereka menggunakan rempah. Jadi kenapa bisa ada di pohon ini? Nah, kemudian karena pohon itu berada di hutan dan alam, hutan belantara, tidak ada manusia yang mengetahui selama ini, sehingga dari tahun ke tahun diburulah gaharu ini oleh masyarakat, baik itu pemburu-pemburu liar atau masyarakat desa sekitarnya, sehingga banyak terjadi penebangan pohon. Nah, setelah itu orang-orang yang bekerja di luar Jawa, orang-orang Jawa seperti ke Kalimantan, ke Papua, mereka melihat ini pohon apa? Orang selalu bilang ini pohon langka. Nah, karena pohon langka, biasanya kan orang seperti itu. Yuk kita bawa bibitnya, kita tanam. Akhirnya seperti itu, semakin lama semakin banyak. Oke, Bu, pohon langka itu masuk dalam cagar budaya, dalam kategori dilindungi atau tidak ya? Ya, untuk gaharu sendiri sekarang itu masuk di dalam kelas Appendicites kelas 2. Artinya pohon itu dilindungi karena merupakan tanaman hutan. Oke. Nah, untuk tetap gaharu ini bisa dinikmati oleh masyarakat, baik itu masyarakat sekitar, baik itu negara-negara luar, pengkonsumsi, maka dikembangkanlah budidaya. Oke, ladies and gentlemen, ternyata ini adalah strateginya agar supaya menjadi bisnis tidak membuat dampak negatif karena melalui budidaya. Tentang produk apa saja yang dihasilkan dari pohon gaharu tersebut? Ya, jadi untuk yang sudah kita produksi dari awal produksi itu kita memproduksi teh, daun gaharu. Jadi daun-daun yang muda, yang masih segar,
itu kita proses secara alami tanpa menggunakan mesin, natural. Jadi bahan-bahan itu tidak boleh ada daun yang rusak, tidak ada yang gigitan ulat atau daun yang keriting, itu tidak boleh. Jadi benar-benar kita sortir untuk kualitas. Lebih baik kita punya sedikit barang tapi yang berkualitas. Itu untuk daun. Nah, untuk kopinya juga itu kita produksi untuk kopi gaharu. Jadi kita mix dari beberapa rempah-rempah. Jadi tidak hanya murni dari gaharu. Terus kita produksi juga tas. Tas itu dikerjakan oleh anak-anak yang mereka itu artinya putus sekolah, yang tidak punya kegiatan, daripada mereka tidak berkembang, kita arahkan mereka untuk berkarya. Jadi memberdayakan sumber daya, sumber daya masyarakat lah, manusianya. Very good. Karena ini kategori UKM ya? Ya, UKM. Kemudian dari kayunya sendiri, gubal, itu yang dicari orang. Apa itu? Gubal. Apa itu nama gubal? Gubal itu artinya resinnya yang membengku, yang membentuk di dalam kayu, sehingga kepadatan minyak dan kayu menyatu. Apakah itu bisa disebut galih kayu itu? Iya, galih. Galih itu jadi itu sebenarnya yang diburu banyak orang. Tapi kalau kita berbudidaya, kita tidak hanya fokus di situ. Artinya itu kita anggap bonus galih itu. Jadi untuk kulitnya sendiri, kulit luar itu kita bisa jadikan tas. Kulit bagian dalam yang menyatu dengan kambium itu kita kasih obat, kita poles. Nanti 1 tahun sekali kita panen. Kita suling minyaknya, nanti kita lihat proses penyulingannya. Ladies and gentlemen, sebelum continue kita lihat produk-produk apa saja, tapi yang jelas kita ingin tahu ide awalnya bagaimana tercetus bisnis gaharu dengan nama Madam Oud. Apa arti daripada Madam Oud itu sendiri? Ya, jadi awalnya ini saya menjalankan dengan nama Madam, berhubung di dunia gaharu itu karena ini tanaman hutan, hampir tidak ada wanita yang turun untuk memprosesnya. Wow, that is great idea. So she's one of the ladies who can do the business from zero to the end of the product. Very good. Ladies and gentlemen, continue again dengan Ibu Dewi.